Agama lu yang gak benar. Agama lu yang gak benar. Gen Z nggak tahu toleransi, malu dong. Kalian pengen tahu gimana tanggapan para Gen Z terhadap toleransi? Jangan lupa ikutin keseruan kita terus ya. Oke guys, jadi hari ini kita udah nemuin target Gen Z untuk kita wawancarain. Let's go. Halo Kak, namanya siapa ya? Saya Adla. Nama saya Haikal. Nama saya Alvin. Oke, jadi kalian sini lagi ngapain sih? Kami habis jogging sih. Ya. Oke, jadi ya untuk pertanyaan pertama untuk Gen Z kita ya. Bagaimana sih tanggapan kalian tentang toleransi yang terjadi di lingkungan kalian gitu? Menurut saya sih toleransi di lingkungan saya cukup baik, tapi di lingkungan pasti hanya ada orang yang tidak toleransi. Mungkin kalau orang seperti itu bisa kita peringati. Oke. Yang kedua ya, bagaimana kalian menerapkan toleransi di lingkungan kalian gitu? Kalau menurut saya ya menghargai sesama aja gitu. Dan ya gitu, hargai aja gitu dan saling melengkapi gitu. Ya. Oke, yang ketiga bagaimana tanggapan kalian jika lingkungan kalian tidak menerapkan toleransi? Kita sih memberitahu, mengajak untuk tidak tidak berpecah, kita harus bersatu. Kayak contoh kita harus melakukan gotong royong gitu. Itu juga salah satu untuk membangun toleransi agar tercipta. Yang keempat ini ada manfaat kalian menerapkan toleransi itu apa sih? Manfaatnya itu bisa lingkungan kita tuh bisa bersih dari toksiknya yang beda agama gitu. Kita bisa gotong royong dengan bebas tanpa ada pengecualian kayak ini nggak usah nih gitu, kayak dia mah orang pelit, dia mau ngomong gitu. Nah kita tuh manfaatnya itu juga. Terus ada salah satu lagi, kalau kita lagi lebaran gitu kita bisa ngajak untuk bermanfaatan gitu, nggak ada rasa malu ataupun takut gitu. Nah yang kelima nih, pesan-pesan kalian buat orang-orang yang belum memaksimalkan toleransi. Kalau pesan dari saya sih ingat aja ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan dasarnya sih, kita kan Bhinneka dasar negara kita, jadi kita tidak boleh berpecah gitu, tetap satu jua. Oke, itu aja sih. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Oke guys, jadi selesai sudah wawancara Gen Z hari ini. See you. Kita udah denger nih beberapa jawaban dari Gen Z mengenai toleransi. Nah, tapi rasanya kayak masih kurang gak sih guys? Kayak kita butuh banget jawaban Gen Z lainnya. So, ikutin terus keseruan kita. Nah, kita udah ketemu nih sama target Gen Z yang kedua. Langsung aja kita tanya. Oke, halo Kak. Oke, sebelumnya namanya siapa nih Kak? Aku Sagita. Oke. Aku Naila. Aku Fairuz. Oke, kan aku kan ada apa ya, penyuluhan tentang Pancasila gitu, tentang pendidikan Pancasila pada sila pertama itu tentang kayak toleransi gitu antar beragama. Nah, kita nih mau nanya kalian nih tentang seputar toleransi sebenarnya, masih basicnya. Oke, yang pertama itu kayak bagaimana sih tanggapan kalian mengenai toleransi yang terjadi di lingkungan kalian nih? Menurut saya sih lingkungan di sekitar saya lumayan baik ya. Kayak orang-orang menghargai pendapat satu sama lain, menghargai suku, budaya atau warna kulit gitu. Kalau saya sih menghargai dan dengan cara menghargai perbedaan tanpa memandang rasa inilah. Kalau kayaknya sama, kita kan hidup kan nggak semuanya sama gitu kan, jadi harus saling menghargai, kita kan berbeda-beda gitu. Oke nih, yang kedua ini kayak gimana nih kalian nerapin toleransi di lingkungan kalian nih? Nerapinnya kalau yang berbeda agama, kayak misalkan ada yang ke masjid, terus kalau misalkan lagi ada orang terawih, sholat, itu yang agama bukan muslim boleh jangan berisik atau kayak jangan main-main di sekitar masjid gitu kan, karena kan lagi pada sholat terawih atau sholat apa. Oke, kalau kalian gimana? Ya, menghormati perbedaan pendapat, kayak jangan jangan menghina gitu istilahnya ya. Oke. Nah, ini kalau menurut kalian nih kayak ngelihat perilaku orang atau kayak teman kalian di lingkungan kalian kayak melanggar tentang apa ya, mereka tidak respect atau tidak toleransi gitu terhadap teman kalian, pandangan kalian tuh gimana ke mereka? sedih sih kan. Sedih. Kayak kita harusnya saling menghormati Benar-benar. Apalagi kan Bhinneka Tunggal Ika kan. Beda tapi sama juga. Kayak kita ya udah kita saling nasihatin aja. Saling ngajarin satu sama lain lah untuk menghargai toleransi. Oke nih, kan tadi kita udah ngomongin nih kayak beberapa faktor tentang toleransi.
Nah menurut kalian nih kayak apa sih gunanya atau manfaatnya kalian nerapin toleransi ini dalam kehidupan kalian? Ya, bisa terciptanya lingkungan yang erat kayak gitu, Oke. baik. Ya gitu agar apa damai. Ya damai. Ya sesama tetangga gitu kan, jadi kayak bisa berteman gitu kan, jadi tetangga yang baik. Kalau nggak menerapkan toleransi kan nanti jadi musuh gitu Iya, kan, betul jadinya banget. malah berantem. Nah yang terakhir nih kayak pesan kalian nih buat orang-orang yang kayak belum memaksimalkan toleransi, maksudnya kayak masih lalai gitu sama toleransi, kayak menganggap enteng toleransi itu apa aja nih pesannya nih? Banyak-banyak baca tentang toleransi. Ya, Betul. baca, betul. Saling menghargai lah biar nggak adanya pertengkaran kayak gitu-gitu. Oke guys, itu aja dari jawaban dari Gen Z. See you guys. Oke, thank you so much ya guys ya. Let's go beli kopi. Halo guys, balik lagi bersama gua. Ini gua sekarang lagi nyobain somai lapteng. Enak. Ini kita cobain ya somainya ya. Kita cobain. Parah. Oke teman-teman, kita udah menemukan target Gen Z yang terakhir nih teman-teman. Ikutin ya. Halo Kak. Halo, Boleh tahu namanya nggak? Novi. Oke, aku mau ngasih pertanyaan boleh Kak? Boleh? Oke, jadi ada 5 pertanyaan di sini Kak. Nah, yang pertama tuh bagaimana tanggapan Kakak tentang toleransi yang terjadi di lingkungan Kakak? Menurut aku udah cukup baik sih. Cukup baik ya. Selanjutnya, bagaimana sih Kakak menerapkan toleransi di lingkungan Kakak? Kayak kita biarin aja sih, maksudnya kalau mau ngelaksanain agamanya masing-masing kayak kita biarin aja gitu. Terus, bagaimana tanggapan Kakak melihat lingkungan Kakak yang tidak menerapkan toleransi gitu Kak? Kesel, karena kalau misalkan kita ngelakuin toleransi kan hidupnya jadi lebih damai kan. Jadi ya kayak kesel aja ngeliat orang yang belum bisa toleransi. Oke, terus manfaat Kakak menerapkan toleransi itu apa? Ya biar kita hidup damai aja sih Kak, maksudnya kan udah banyak ribut-ribut ya. Jadi kayak kita toleransi tuh kayak kita meminimalisir keributan aja sih. Pesan buat orang-orang yang belum memaksimalkan toleransi apa Kak? Segera lakuin toleransi guys, karena toleransi itu baik dan indah. Oke, makasih Kak ya. Sama. Oke, jadi itu adalah interview terakhir dari target Gen Z kita. Lanjut ke kesimpulannya yuk. Halo guys, jadi kita udah nanya beberapa Gen Z tentang toleransi, pendapat toleransi. Jadi sebagian Gen Z belum menerapkan toleransi dan sebagian besar Gen Z sudah menerapkan toleransi menurut sila pertama. Yang bisa kita tarik kesimpulan adalah bahwa toleransi dapat membuat kehidupan sosial kita pribadi menjadi rukun dan damai. Itu aja keseruan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.